Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara semua pada Rabu pagi ini tanggal 21 Mei 2025. Kita selalu bersyukur, terima kasih. Bukti nyata saya sampaikan firman Tuhan tiap hari, pagi 2 kali, selalu saya sebut hari dan tanggal. Dan selalu saya katakan bersyukur kepada Tuhan. Karena ternyata Tuhan selalu pelihara hidup Bapak Ibu bersama saya. Berarti Tuhan cinta kita semua. Berarti kita bersyukur kalau kita bisa melayani pekerjaan Tuhan, itu anugerah Tuhan. Biar hari-hari kita melangkah bersama Yesus. Kita junjung tinggi nama Yesus. Sebab hanya Dia Yesus yang layak kita puji dan sembah. Itu saya Pastor Yakub Rahman akan menyanyikan pujian ini. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi, amin, haleluya. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi, amin, haleluya. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi, amin. Dia Yesus yang layak kita puji dan sembah. Semua malaikat, semua sujud menyembah di hadapan Tuhan. Katakan, Yesus ku sanjung tinggi, amin, haleluya. Dan Ibrani pasal 12 ayat 28, demikian firman Tuhan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Mari kita sanjung tinggi Yesus, Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi, amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya, amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, amin, haleluya. Bapa, pagi ini kami hauskan firman-Mu Bapa. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu yang maha kudus, amin, haleluya. Ampunilah Bapa segala dosa, semua dosaku Bapa. Ampuni Bapa. Kuduskanlah hidup di dalam firman-Mu, amin, haleluya. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Tuhan Yesus, Bapakku yang sempurna. Pagi ini kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan di Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, oh haleluya,
Surga adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dunia akan goncang, dunia akan hancur, tapi surga kekal selama-lamanya karena kita hidup bersama Yesus. Untuk itu marilah kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan, dan kita mau beribadah kepada Tuhan Yesus menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Oh, coba nih saudara, hormat dan takut. Karena di ayat 29, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara, tidak main-main loh saudara. Hormati Tuhan Yesus. Banyak orang Kristen termasuk hamba Tuhan pendeta yang kurang hormat sama Tuhan. Saya pernah lihat pakai baju biasa khotbah kalau saya dididik oleh orang tua. Harus pakai jas, pakai dasi. Di depan manusia kalau saudara jumpa dan orang hormati, tentu dengan pakaian yang terhormat. Dengan Tuhan, saudara memandang Tuhan sebagai apa? Dia di atas raja, di atas segala raja loh Bapak Ibu. Saudara kalau ketemu dengan raja, ketemu dengan presiden, pasti dengan pakaian yang terhormat. Kan kita hormati orang yang kita hormati, apalagi Tuhan. Maka dikatakan situ, marilah kita berkenan menurut beribadah kepada Tuhan menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Amin. Karena sebentar kita mau baca firman Tuhan dalam 1 Tawarik pasal 24 ayat 1 sampai 19. Kemarin kita baca berurutan 1 Tawarik pasal 23. Sekarang pasal 24. Di situ dikatakan ada pemimpin-pemimpin kudus dan pemimpin-pemimpin Allah. Di dalam lain pekerjaan Tuhan, kita disebut orang kudusnya Tuhan, ya. Jadi ada pemimpin kudus untuk melayani pekerjaan Tuhan, semuanya kudus. Pemimpin Allah mewakili Allah untuk menyampaikan firman Tuhan, ya. Jadi mari kita takut sama Tuhan. Kata firman Tuhan dengan cara beribadah kepada Tuhan, cara hormat dan takut. Karena Tuhan itu api yang mengusir. Oh, Tuhan maha baik. Tapi jangan dipermainkan. Tuhan bisa punya marah juga bisa, saudara. Ya, lihat Herodes, Nadab, Abihu, Hofni, Pinehas, banyak mereka dihukum sama Tuhan. Mati, saudara. Ya, termasuk kapal Titanic yang sombong. Ya, Tuhan pun katanya dia bilang tidak bisa tenggelamkan. Wah, marah, saudara. Jangan mentang-mentang Tuhan maha baik. Tuhan maha baik. Tapi bukan berarti kalau Tuhan maha baik, kita mempermainkan Tuhan. Galatia 6 ayat 7, jangan sesaat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Takutlah sama Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Ya, kita merasa bersyukur, terima kasih. Saya berterima kasih kalau Tuhan masih percayakan kepada saya sebagai hamba Tuhan, memberikan firman Tuhan, membaca firman Allah. Tiap pagi, tiap malam masih dipercaya sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah mau ambil kita, mau ambil saya sudah tidak bisa menyampaikan firman, Bapak Ibu tidak bisa main gitar, sudah tidak bisa apa-apa kalau Tuhan sudah panggil. Kalau sudah tugas mudah selesai, tapi saya mohon rahmat anugerah Tuhan. Saya masih memohon kepada Tuhan, kalau Tuhan berkenan, saya minta panjang umur, sehat sampai Yesus datang, sehingga saya bukan menanti kematian, tapi mari kita semua menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Saya mau baca 1 Tawarik 24 ayat 1, demikian firman Tuhan. Inilah rombongan-rombongan anak-anak Harun. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Tapi Nadab dan Abihu mati lebih dahulu daripada ayah mereka dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar. Lihat ini, saudara baca di imamat, Nadab dan Abihu mati, saudara. Kenapa? Dia melanggar firman Tuhan, sombong, takut sama Tuhan, saudara. Tidak boleh. Saya menyampaikan firman Allah ini juga, ini melayani pekerjaan Tuhan, takut. Saya jujur kalau mau menyampaikan firman Tuhan, saya sudah berdoa dan saya berlutut, saudara. Berlutut, taruh kepala saya di lantai. Hormat sama Tuhan. Selesai saya rekaman, berarti selesai pelayanan, saya juga berlutut di hadapan Tuhan. Hormat dan takut. Kan Tuhan yang menciptakan diri kita loh. Yang menciptakan bulan, bintang, matahari. Kita ini apa bisa kita menciptakan? Tidak bisa. Ya, kita menikmati ciptaan Tuhan. Oke, hormat takut saya sama Tuhan. Ya, Nadab mati, sekarang diizinkan Tuhan anak-anaknya Harun yang lainnya. Daud bersama-sama Sadok dari Bani Eleazar dan Ahimelek dari Bani Itamar membagi-bagi mereka menurut jabatan mereka di dalam penyelenggaran ibadah. Coba nih, penyelenggaran ibadah. Jadi di sini Bapak Ibu, mari kalau
Bapak Ibu pelayanan, saya sebagai gembala hamba Tuhan pelayanan. Jadi di sini kita bisa belajar, ayo melayani Tuhan dengan hormat dan takut. Karena kita pandang Tuhan Yesus. Dia pencipta langit dan bumi. Yang menciptakan segala. Dan begitu agung Tuhan itu, saudara. Begitu mulia. Mari di dalam melayani pekerjaan Tuhan, kita dengan hormat dan takut kepada Tuhan. Lalu ternyata bahwa di antara keturunan Eleazar ada lebih banyak kepala kaum daripada di antara keturunan Itamar. Sebab itu orang-orang membagi mereka sebagai berikut. Untuk Bani Eleazar 16 orang kepala puak, tapi untuk Bani Itamar 8 orang kepala puak. Jadi inilah pembagian pelayanan. Ada worship leader, tim singer, asar, segala macam penyambut tamu. Di dalam gereja kami dalam pengembalaan sama juga ada asar, juga ada penyambut tamu, sudah. Supaya pendatang-pendatang, pengunjung atau jemaat-jemaat dipersilakan tempat duduk yang kosong. Bagus itu, sudah. Itu bagian dalam pelayanan. Pokoknya kita sama-sama melayani pekerjaan Tuhan. Ada yang menjadi kelingking, ada yang menjadi jari manis, ada yang menjadi jari tengah, ada yang jadi telunjuk, ada yang jadi jempolan. Yaitu jempolan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Jempolan untuk Bapa kita Tuhan Yesus. Dan orang membagi-bagi mereka dengan membuang undi tanpa mengadakan perbedaan. Sebab ada pemimpin-pemimpin kudus dan pemimpin-pemimpin Allah. Baik di antara keturunan Eleazar maupun di antara keturunan Itamar. Jadi jelas, saudara, Bapak Ibu, kalau sudah ambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, itu Bapak Ibu pemimpin-pemimpin kudus. Asar itu melayani Tuhan kudus. Ya, jadi semua penyambut tamu, semuanya, saudara, itu disebut pemimpin-pemimpin kudus. Pemimpin Allah itu konteksnya yaitu hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Ya, jadi menyampaikan apa isi hati Tuhan, termasuk worship leader atau pemimpin Allah, jadi pemimpin puji-pujian itu menyampaikan isi hati Tuhan, ya, hamba Tuhan khotbah pengkhotbah itu pemimpin Allah. Jadi bagi mereka yang melayani pekerjaan Tuhan itu disebut pemimpin kudus, ada pemimpin Allah yang jelas itu untuk melayani pekerjaan Tuhan, memandang Tuhan begitu kudus, dia begitu sempurna. Dan Semaya bin Netanel Panitera ini seorang Lewi menulis nama mereka di depan raja, di depan pembesar-pembesar Imam Sadok, Ahimelek bin Abiatar, di depan kepala puak, para imam dan orang Lewi. Setiap kali satu puak diambil dari Eleazar, dan demikian pula satu puak dari Tamar. Undian yang pertama jatuh pada Yoyarib, yang kedua pada Yedaya, yang ketiga pada Harim, yang keempat pada Syurim, yang kelima pada Al-Malkiyah, yang keenam pada Milyamin, yang ketujuh pada Hakos, yang kedelapan pada Abiyah, yang kesembilan pada Yesua, yang ke-10 pada kesekannya. Dari semua itu berurutan, bergantian, semua ada. Ini merupakan church management, bukan awut-awutan, tapi rapi di dalam pekerjaan Tuhan. Yang ke-11 pada Eliasib, yang ke-12 pada Yakim, semua ada jadwalnya, sudah. Ya, jadi seringkali almarhum papi mami saya ada jadwal disusun, dibuat di dalam doa. Siapa worship leadernya, siapa pemimpin musiknya, siapa singernya, semua diatur, semua ambil bagian, saudara. Buktinya nih, ada yang ke-13 pada Upa, yang ke-14 pada Yesebeab, yang ke-15 pada Bilga, yang ke-16 pada Imer, yang ke-17 pada Isir, yang ke-18 pada Abieses, yang ke-19 pada Pera, ya, yang ke-20 pada Yeskel, yang ke-21 pada Yakin, yang ke-22 pada Gumul, yang 23 pada Delaya, yang 24 pada Masya. Itulah jabatan mereka di dalam menjalankan ibadah setelah mereka masuk ke rumah Tuhan sesuai dengan peraturan yang diberikan kepada mereka dengan perantaraan Harun bapa leluhur mereka seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Tuhan Allah Israel. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari setiap Bapak Ibu di sini jelas mereka semua aktif melayani pekerjaan Tuhan. Jadi saya memberikan masukan buat Bapak Ibu semua para pendengar. Usahakan kalau bisa Bapak ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Jangan menjadi jemaat yang nganggur. Jemaat yang hanya menerima berkat saja. Tapi banyak kita, marilah kita juga memberi berkat. Mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Karena kita melayani pekerjaan Tuhan tidak sia-sia. Sebab firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 12 ayat 26. Orang yang melayani Tuhan itu dihormati oleh Bapak loh, saudara. Sungguh berarti Bapak Ibu bersama saya melayani pekerjaan Tuhan dihormati Bapak. Saya mau baca Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia dihormati Bapak. Ini dihormati Bapak.
Jadi selalu ikut Yesus. Yesus. Seperti saya menyampaikan firman Allah tidak pernah bolos saya. Firman Allah disampaikan pagi, malam, pagi, malam. Karena saya memandang kepada Tuhan Yesus. Suatu hari kelak kita semua akan dipanggil sama Tuhan. Tinggalkan dunia ini. Masuk di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oleh itu mumpung kesempatan masih ada. Ayo bagi Bapak Ibu yang aktif melayani pekerjaan Tuhan. Tingkatkan kedisiplinan. Tingkatkan kesungguhan hati. Sungguh-sungguh. Tingkatkan dan bayar harga. Sebab apa yang kita kerjakan buat Tuhan tidak sia-sia. Sebab hanya Yesus yang layak kita junjung tinggi kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Amin, haleluya. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia. Rajaku Tuhan Yesus disanjung tinggi. Mari kita puji Dia, sembah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Layak Yesus dijunjung tinggi, sebab hanya Dia Yesus segala puji dan hormat kekal selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, mari kita kembali kepada firman Tuhan, berjaga dan berdoa. Kita junjung tinggi Yesus dan tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Dan apa yang kita kerjakan buat melayani pekerjaan Tuhan tidak sia-sia, dihormati oleh Bapa. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Immanuel, puji Tuhan.